Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, saya badan kula Amol Jaki, guru badan kula Kiai Nahrawi. Saya badan kula hormati sateja pengurus ranting NU Banjarmati 1. Saya badan kula hormati sateja anggota Jamiah Istighosah. Saya badan kula hormati tarikan dari Banser yang kebetulan pada malam hari ini juga ikut bergabung dengan kita Jamiah Istighosah ranting NU Banjarmati 1. Moga-moga dan mudah-mudahan papangkil badan kuda saat pamangkin itu dikena pertemuan sesangat raja barokana bermalam muka badan gula panjenengan apangki saat pamangkin ngibee barokah ngibee panpunapan sedeti pangatro harapan badan gula panjenengan ikabula sar Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salam salam kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaban sekembang Arab marang samuka batin gula panjenengan tetap ngaulia dan syafaatipun beliau fitini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para tantaritan si batin gula hormati pangangkong dak guru batin gula Kiai Nahrawi bahwa kegiatan Istighosah setiap malam Jumat Kak Dinto memang terkulai paring tugas kangkui maos kitab Nasaihul Ibad se kalaben dasar otabe kalaben alasan tidak ada sobung sing ngajari ben sobung sing iajari. Artipun saat malmangken badan gula sareng tantaritan Jamiah Istighosah ajar asareng-sareng punapa sedeti kebiasaan pun apa seperti ahwal ya, ahwal tingkah kulineng dari para ulama salafun soleh kadito badan gula sareng tantaritan di Jamiah Istighosah terongoningana ben teronin toa lebih dari kadito anyona iti da guru badan gula Kiai Nahrawi kangkui badan gula kangkui maos kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu rabi'atu an Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Nukila an Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam sifli hasanat Umar. Faqala law kanatil biharu midadan wasyajaru aklaman lama hasartuha. Faqala sifli hasanati Abi Bakrin. Faqala Umar hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bi salihil a'mal. Ay fala tatakawwa umur dunya wa la tasluhu illa bil amwal wa la tatakawwa umurul akhirah wa la tasluhu illa bil a'malis salihah. Pada makalah yang keempat kadito dari ini adalah dari Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang dinukil dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Jabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan pada saat itu Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril, dan ketika dalam pertemuan itu Rasulullah tanya malaikat Jibril, kenapa pertanyaan Rasulullah sifli hasanatu Umar, wahai Jibril tolong sebutkan apa yang menjadi kebaikan-kebaikan, kebagusan-kebagusan nalakon seelakoni Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apa yang menjadi kebaikan-kebaikan yang dilakukan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka malaikat Jibril aduh ajawab atas pertanyaan saya Juwaki yang ditanyakan oleh Rasulullah. Apa jawabannya malaikat Jibril? Lau kanatil biharu midadan wasyajaru aklaman.
andaikan bihar lautan itu dijadikan mida dan tinta, andaikan air laut dijadikan tinta, wasyajaru aklaman, dan pohon-pohon yang ada itu dijadikan penanya. Saking aing tas epadeti mangsi janari matura, kemudian kak bungkaan sebenarnya itunya nike padati aklaman pulpen, maka lama hasar Tuhan, maka niscaya kamu tidak akan bisa menghitung akan kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar. Ini adalah merupakan kebaikan Sayyidina Umar yang tak bisa dihitung, walaupun air laut dijadikan tinta, kemudian pohon-pohon itu dijadikan penanya. Salah satu para bapak dan saudara-saudara sekalian dan kula hormati, Sayyidina Umar itu mempunyai peninggalan yang memang dirasakan kita pada saat ini. Apa diantaranya? Diantaranya ketika Sayyidina Umar pertama kali masuk Islam, maka Sayyidina Umar matur dari Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kenapa ketika kebenaran itu tidak berani ditunjukkan, sementara kemudaratan, kezaliman terus nampak di muka bumi ini? Pada saat itu Rasulullah ada tak imbang Umar, tak imbang. Ya, benar Rasulullah. Karena pada saat itu adalah orang-orang Islam atau penganut agama Islam bermusuhan atau berselisih pendapat, pemahaman dengan orang-orang kaum Quraisy. Nah, karena Rasulullah ada tak imbang Umar, maka Sayyidina Umar nikah entar ke pemuka orang-orang Quraisy. Apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar? Yang disampaikan adalah kamu jangan mengganggu orang Islam. Kalau kamu mengganggu dakwah orang Islam, saya bunuh. Ini kan seto satu-satu, door to door. Saya pun makin door to door. Kepada para pemuka agama Islam, pemuka agama Quraisy pada saat itu, kaum Quraisy. Itu adalah merupakan sampai Rasulullah pernah berdoa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bunyi doanya, Allahumma izzal Islam bi Umar. Ya Allah, mudah-mudahan Islam ini menjadi jaya dengan masuknya Umar, memeluknya Umar menjadi orang-orang Islam. Karena apa? Karena Sayyidina Umar itu adalah orang yang sangat ditakuti oleh kaum Quraisy. Istilahnya jago pada saat itu. Jago itu adalah Sayyidina Umar. Dan sementara ini kita juga merasakan akan jasa-jasa Sayyidina Umar. Pertama kali pegawai yang digaji pertama kali itu adalah di masa Sayyidina Umar. Pegawai negeri digaji yang pertama kali ini kan sejarahnya Sayyidina Umar. Alasannya kenapa? Nah, kalau orang Islam itu harus kuat. Kalau kemudian orang Islam tidak kuat, apakah orang yang munafik itu yang harus kuat? Oleh karenanya, meskipun sedekah dan setiap orang Islam itu dianjurkan untuk bersedekah. Ini kiko tuh dakwah apa tuh. Kalau kemudian orang bersedekah kau tuh sembunyi-sembunyi, sementara orang yang berbuat maksiat nikah sudah terang-terangan, dan ini kan terbalik. Makanya Abul Hasan As-Sadali nikah debu a'linu bi ta'atikum kama a'lanu bi maksiatikum. Kalau kamu berani berbuat maksiat terang-terangan, lalu kenapa kalau kamu mau berbuat taat harus sembunyi-sembunyi? Ngaji ternyata tapi mun alakonana maksiat terang-terangan. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang aneh. Asadaqah ngantos ikhlas, melihat rokok tak usah mikir. Ini kan menjadi sesuatu yang. Nah, ini juga merupakan kajian gagul lebih
kepada diri saya sendiri. Ketika saya mau beli rokok, saya tidak pernah berpikir, tidak pernah dikaji ikhlas atau tidak ikhlas. Bagaimana? Tidak pernah dikaji. Tapi kenapa kok ketika diminta sumbangan, kok ada bahasa harus ikhlas? Kok harus, kalau tidak ikhlas percuma kok? Kok takut? Nah ini kan terbalik. Nah ini Kak, kenapa kalau kita mau melakukan sesuatu yang sebetulnya itu adalah merupakan harta kita selamanya. Ya sementara, mohon maaf, ini sebuah ilustrasi. Andaikan kita mempunyai uang 1 juta dan yang disedekahkan 200.000, yang sebetulnya menjadi harta kita dan simpanan kita, ya 200.000. Yang 800.000 bagaimana? Itu hakikatnya harta kita, tapi semuanya itu nisbi, tidak ada. Ya karena kita beli rokok, diantaranya kita beli witeng, macam-macam pun untuk kebutuhan keluarga dan lain sebagainya. Oleh karenanya, ya harus imbang. Kalau kita berbuat maksiat berani terang-terangan, kenapa kalau mengaji atau kalau bersedekah tidak berani terang-terangan? Ya karena di zaman Rasulullah itu tidak ada yang seperti itu. Dan di zaman Rasulullah orangnya sehat-sehat, benar-benar. Ya, tapi kalau zaman kita saat ini, kia benyanse apa? Kia benyanse coba apa? Benyanse bagus. Karena memang maksiat sudah kemana-mana. Berdikun perak dengan tempat-tempat maksiat itu sudah masuk ke rumah. Contohnya HP. Walaupun di satu sisi HP itu sangat kita butuhkan, tapi kenyataannya fungsinya banyak yang disalah gunakan. Dan agak datangi meneniku pengajian, kita macam-macam kepentingan. Nah ini, jadi kemaksiatan itu bukan di tempat-tempat pada naik aman di tempat pelacuran dan lain sebagainya, bukan di sana. Sekarang kemaksiatan sudah masuk ke dalam rumah-rumah. Nah kalau kita semangat untuk berbuat maksiat, maka ngaji pun juga, berzikir pun juga harus semangat. Kudu semangat. Kemaksiatan ini pun tak timbul kuat semalam. Juga kuat. Ini HP kuat, misalnya seperti itu. Nah ngaji pun kita tuh semangat. Adzikir kita tuh semangat. Tapi pada biasanya ngaji nikah anggota pati semangat. Nah boleh ngaji Al-Quran. Kita oleh sama kerak betong gale awal. Ketondu dan lain sebagainya. Nah ini saya menjadikan ini, saya sampaikan kepada para bapak dan saudara-saudara, bukan untuk mengajar. Ini kajian juga kepada diri saya sendiri. Makanya ya memang resiko. Orang yang saya berdebat ini kan resiko. Dibuna Allah maghfirlahu. Seorang korupsi nikah benar-benar perawis. Allah maghfirlahu Zainuddin MZ oleh kiai dibuna seorang korupsi nikah benar-benar perak para pegawai, para kiai, para ustad nikah kadang korupsi kiai. Korupsi nan apa? Mun mereka benar tibi tak ada pak. Tengok pun ada mereka. Jadi tidak ada pak. Takut. Tapi mun mereka orang lain pusat tak. Makanya gue nikah jika abon mereka buat diri karena gue takut korupsi ini sambil ajar nih. Itu adalah merupakan jawaban daripada malaikat Jibril ketika ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian ekipun malaikat Jibril Nabi wajarnya tak bisa keangkui nyebut keputusan terhadap Sayyidina Umar. Kemudian sifli hasanati Abi Bakri, tolong sebutkan kepadaku wahai malaikat Jibril tentang kebaikan yang pernah dan dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Namun jawaban malaikat Jibril, faqala Umarun hasanatun min hasanati Abi Bakri. Sayyidina Umar itu adalah merupakan satu kebaikan
dibandingkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi kan, setiap orang berdingaki antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, nikah pun perak rezeki kabugusana Sayyidina Umar nikah sajoket, perak berdingaki setong kabugusana Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar nikah pun tak bisa catat kabugusana. Terus bagaimana kemudian mau mencatat kebaikan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Ini kan bisa dibayangkan. Mun kula pun panjenengan insyaallah tak kira abid kan. Mun nulis kabugusana tak kira abid cepet. Tak kira sampai ngalah aing tasik apa tadi tinta. Insyaallah nih sahabat tak kira nabi pulpena. Pulpena ki banyak kabugusana pun yabi mun apa boleh kabugusana itu. Tak terbingung. Izzat dunia bilmal, kemuliaan dunia itu bilmal dengan sebab harta, wa izzul akhirah bisalihil a'mal, dan kebaikan akhirat itu disebabkan kelakuan-kelakuan atau pekerjaan-pekerjaan yang baik. Oleh karenanya kebaikan dunia itu tidak akan kuat, wala tasluhu illa bil a'mal, dan tidak akan menjadi baik kehidupan kita di dunia terkecuali dengan harta. Demikian pula akhirat kita juga tidak akan menjadi kuat atau tidak akan menjadi baik tatkala kebaikan yang kita harapkan itu tidak kita imbangi dengan amal-amal soleh. Amal soleh seperti apa? Ya seperti ini. Bertemu, ada banyak keuntungan. Satu, bertemu karena satu adalah silaturahim. Silaturahim itu adalah anjuran dari agama, menyanjuraki sareng Kanjeng Nabi, nikah pahala. Nomor 2, adzikir. Adzikir nikah juga pahala. Nomor 3, niatan panjenengan dari jopok, man masa ila halqati alimin kana lahu bikulli khatwatin mi'atu hasanat. Fa idza ajlasa indahu wastami'a ma yaqulu kana lahu bikulli kalimatin hasanatun. Panjenengan misalnya dari jongkok aniat kanggo adzikir albar nikah setiap dinten kan ikan cerban Allah Ta'ala diberi pahala kalaban Allah Ta'ala dengan 100 kebaikan hasilnya kan karemitong begitu. Kan karemitong akan tetapi wa idza ajlasa indahu wastami'a ma yaqulu kana lahu bikulli kalimatin hasanah. Mari dari jongkok loku kemudian ngidingaki, merengaki, norok ngaji tentang belajar tentang apa yang menjadi ajaran-ajaran agama, maka tiap kalimat dikejar 1 kebaikan. Nah ini kebanyak soalnya. Jadi untuk melakukan kebaikan itu sangat mudah dan sangat banyak. Cuman permasalahannya mau tidak kita untuk melakukan itu. Nah, mudah-mudahan benar-benar sareng jenengan tetapi pada dengan kekuatan kakui sami-sami bisa ngelakoni amal soleh sehingga bisa kebai sanggup motor berniatoraki di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muka-muka satu jena tetap ibarengan agak syukuran gabungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Saat itu saya bisa berniatoraki. Wallahu a'lam bishawab. Anyuana pangapurah menabi berdekat cakulangan pamator. Bermalar muka kenapa si sambiaki betul gula atau dia ilmu seborokah bermanfaat utamanya dari betul gula TV. Saat itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.